Syekh Saman ini cucu dari Rasulullah, turunan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah cucu pertama, Husin adalah cucu yang kedua. Hasan menurunkan Syekh Saman dan Husin menurunkan Datuk Kalampayan. Nah, semua murid-muridnya Syekh Saman Al-Madani, enggak ada satu pun yang tidak diberi Allah tetal wali kutub, enggak ada. Dimanapun, siapapun, laki, perempuan, anak kecil, orang tua, kalau jadi muridnya semua diberi tetal wali kutub. Enggak ada yang enggak wali kutub. Begitu. Di antara keistimewaannya Syekh Saman Madani. Nah, bahkan bukan hanya wali kutub aja, Datuk kita Kalampayan, khalifah mutlak. Dari teman-teman yang beberapa ribu itu, khalifah mutlak artinya yang ranking pertama Datuk Kalampayan. Yang lain-lainnya ranking 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Begitulah supaya kita syukur kita punya datuk sebegitu. Kita punya guru Saman sebegitu. Kita punya nenek sebegitu. Nah, ini supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidakum. Kalian kalau bersyukur kepada Allah akan timbul lagi anak-anak cucunya yang boleh jadi lebih tinggi derajatnya daripada dia. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di Quran, berarti betul. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Setiap satu yang diambil pasti ada gantinya. Gantinya itu bi khairin minha, lebih baik daripada yang meninggalkan itu, atau sami mawun. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dastur ya walidati, itu fotonya almarhum, cantik sekali almarhum. Nah itu, masya Allah. Jadi Syekh Saman Al-Madani, semua murid-muridnya wali kutub. Jangankan muridnya, orang yang setiap habis subuh mengamalkan satu aja daripada wasiatnya, yaitu Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut tiap habis sholat subuh, itu orang ditulis Allah termasuk golongan wali kutub. Coba, luar biasa. Cuman satu itu dibaca 4 kali berturut-turut habis subuh, udah ditulis di buku besar wali kutub. Apa bagi yang lain-lainnya diikutin? Apa amalan yang lain, apa ilmu yang lain, apa akhlak yang lain dari Syekh Saman. Syekh Saman Al-Madani, dia ini enggak ada bedanya dengan Sayyidina Al-Hasan. Dari pusat sampai ke rambut persis Rasulullah SAW. Nah, itu. Kalau Sayyidina Husin dari pusat ke bawah persis seperti Rasulullah SAW. Ini seperti pinang dibelah kaca. Kalau mau lihat Rasulullah SAW pusat sampai ke atas, lihat Hasan. Kalau mau lihat Rasulullah dari pusat ke bawah, lihat Husain. Al-Hasan thumma al-Husain thumma al-Husain Nabi Qurratul Ain Qurratul Ain Nurukum kan kawkaban kan kawkaban Masya Allah. Jadi Syekh Saman Madani orang yang cantik. Rupanya dadanya penuh dengan ilmu agama.
hatinya penuh dengan akhlakul karimah, badannya penuh dengan ibadah. Ringkasnya, beliau qutbul aqwan, muridnya adalah qutbul aqwan juga. Apa arti kutub? Definisinya kutub: man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Orang yang dikumpulkan oleh Allah di dalam dirinya 3. 1, ilmu. 2, ibadah. 3, musibah. Kalau orang ada 3 ini, pertama ilmunya penuh, ibadahnya non-stop, balanya tambah berat terus, musuhnya tambah banyak, itulah yang disebut qutbul aqwan. Walaupun dia masih bayi. Tapi kalau dia jahil, itu namanya wali juga, cuma wali jahil. Karena wali banyak. Wawalian. Dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Baca Fatihah aja udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wali opo itu. Ora esok. Jadi banyak orang-orang yang ngaku wali padahal dukun. Punya sahabat setan. Kita semua sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Betul enggak? Betul enggak? Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in. Udah dengar? Suara saya keras. Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in, enggak. Apain orang-orang partai datang ke sekumpul? Mau diapain kita ini di sini? Mau dipolitikin? Apa kita ini memang jual politik? Sopan santun dong. Dengan bikin-bikin pecah belah umat Islam. Udah kita bersatu di sekumpul, jangan mau dipecah belah orang. Ya pecah belah itu setan, ben iblis, ben jahannam. Begitu silsilahnya. Oleh sebab itu saya udah tanya sama Kapolres, sama misalnya apa? Kepala Kodim. Netral enggak Pak? Netral. Iya. Saya bilang semua ulama harus netral. Apalagi ijma Situbondo menyatakan bahwa semua ulama adalah harus kembali kepada fitrah yang asli. Netral semata-mata meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan di bidang suudzon sama dengan garis miring politikus. Udah tikus duluan. Jelas? Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Mau ganti tembak? Syekh Saman Al-Madani, selain daripada rupanya cantik, dadanya penuh ilmu, hatinya penuh akhlakul karimah, dan ibadah anggota luarnya non-stop. Tapi beliau balanya luar biasa. Kulawarga terdekat beliau sendiri adalah menjadi kepala yang memusuhi beliau sendiri. Nah disinilah beliau berpidato di depan musuh-musuhnya, di depan apa? Kawan-kawan dan muridnya. Hai murid-muridku kalian, janganlah kamu terpengaruh dengan propagator-propagator yang tidak percaya kepada saya, yang musuhi sama saya. Memang ada yang pro, ada yang kontra. Itu pasti udah. Rasulullah SAW yang jadi panglima musuhnya siapa? Lahab Abu. Udah kenal semua? Lahab Abu kenal? Abu Lahab itu sama Abdullah bin Abdul Muttalib, same-same. Dua bersaudara.
berarti paman kandungnya sendiri yang jadi panglima musuh. Iya, Abu Jahal ikut-ikutan, termasuk pertenya. Perte apa namanya? Perte apa ya sekarang itu, perte apa ya? Ya perte musuhnya Rasulullah gitu ya. Perte yang menjauh dari waliullah. Itu aja udah. Nah, Syekh Saman juga begitu. Dari keluarganya sendiri yang selalu tidak mau ikut di majelis dia. Coba lihat orang-orang wali. Banyak enggak punya keluarga? Banyak. Banyak enggak punya menantu? Menantu banyak. Banyak enggak punya mertua? Banyak. Banyak enggak punya saudara? Banyak. Banyak enggak punya sepupu? Banyak. Banyak enggak punya ipar? Banyak. Banyak enggak punya apa namanya itu? Itu. Dan sanak bini itu apa? Ipar. Banyak enggak punya marwah? Banyak. Tapi coba lihat di majelis-majelis wali. Apa ada di antara mereka yang dekat dengan wali itu menjadi khaddamnya wali? Apa ada? Ikut beli tikar musola enggak ikut. Maurai tikar enggak ikut. Menggulung tikar kada umpat. Menjamur tikar kada umpat. Menyedot tikar kada umpat. Membayari listrik langgar kada umpat. Memperbaiki kerusakan-kerusakan kabel sebagainya kada umpat. Datang duduk untung bulik, untung datang. Ada yang kada datang lalu-lalu. Mau datang apabila ada nasi samin. Tujuannya cuma makan belaka. Tidak menjadi pembantu khaddam. Nah begitulah. Memang dari Rasulullah sendiri sudah begitu. Jadi turun menurun. Jadi kalau di sini ada orang yang diberi Allah makom begitu, keluarganya begitu, jangan bingung-bingung dong. Emang begitu emang. Jiran-jirannya ada yang enggak ikut, jangan bingung. Wa mimman haulakum minal arab munafiqun wa min ahlil madinah maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Muhammad, orang yang menjadi jiran kamu itu enggak sedikit yang munafik. Dari Arab dan dari orang biasa.